Selamat siang, perkenalkan saya Elita Maidavina Prospera dari Prodi Ilmu Gizi dengan NIM 2021-03020001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Penggunaan Ragam Bahasa pada Mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah dengan Prodi Ilmu Gizi. Sebelum menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dari waktu ke waktu, masyarakat berubah, begitu pula dengan bahasa. Namun, dengan adanya variasi bahasa tersebut, tidak menghilangkan fungsi utama dari bahasa, yaitu untuk komunikasi yang efisien. Terdapat 3 faktor penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai provinsi. Setiap provinsi mempunyai adat kebiasaan dan kebudayaannya masing-masing, serta bahasa nenek moyangnya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan tersebut memunculkan variasi bahasa atau yang disebut juga dengan ragam bahasa. Yang kedua adalah faktor sejarah. Indonesia sebelum kemerdekaannya banyak dijajah oleh negara lain yang membuat Indonesia kaya akan sejarahnya tersendiri. Contohnya, Belanda menjajah selama 350 tahun. Selama periode tersebut, bangsa Indonesia atau nenek moyang kita berbaur dengan bangsa Belanda, yang menyebabkan munculnya variasi bahasa. Contoh dari variasi bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia yang kini banyak diambil dari bahasa serapan Belanda, seperti kata ember yang diambil dari kata emer atau bioskop yang diambil dari kata bioskop. Faktor terakhir adalah perbedaan demografi. Setiap daerah mempunyai dataran yang berbeda, seperti pegunungan, pantai, dataran rendah, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat melakukan penyesuaian diri. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan menggunakan bahasa yang lebih jelas, singkat, dengan intonasi volume suara yang lebih besar dan keras daripada penduduk daerah yang tinggal di pemukiman padat. Jenis ragam bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, cara penuturan yang dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa dialek, terpelajar, resmi, dan non-resmi. Kemudian dari cara komunikasi dibagi menjadi lisan dan tulis, serta dari topik pembicaraan dibagi menjadi sosial, fungsional, jurnalistik, politik, dan juga sastra. Alasan kelompok saya memilih topik ini adalah karena kami sadar akan pentingnya penggunaan ragam bahasa yang baik dan benar demi terjalinnya komunikasi yang baik. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, kami menganalisis banyak ragam bahasa yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Prodi Gizi, beserta jenisnya, alasan penggunaan, serta mencari tahu sejauh mana pengetahuan mahasiswa melalui jajak pendapat dengan kuesioner. Terdapat 2 pokok pembahasan yang kami teliti dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah penyebab terjadinya ragam bahasa pada mahasiswa, serta bentuk beragam bahasa apa yang sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Prodi Ilmu Gizi. Dari hasil pengisian angket yang diisi oleh 16 responden, diketahui sebanyak 62,5% mahasiswa menggunakan kedua ragam bahasa, yaitu lisan dan tulis dalam komunikasi sehari-hari. Hal tersebut karena menyesuaikan dengan situasi. Misalkan ketika menulis laporan atau percobaan ilmiah yang menggunakan huruf dan terkait dengan tata bahasa, kosakata, dan lain-lain, mahasiswa menggunakan ragam bahasa tulis. Sedangkan ketika sedang berkomunikasi langsung seperti presentasi atau berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa-mahasiswi menggunakan ragam bahasa lisan. Kemudian, 68,8% responden memilih lebih sering menggunakan ragam bahasa lisan non-baku. Hal tersebut karena dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak berbicara dengan teman atau keluarga, sehingga ragam bahasa non-baku lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, 50% responden memilih 4 faktor yang menjadi penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya, faktor sejarah, faktor demografi, dan faktor perkembangan zaman yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa. Berdasarkan hasil angket, 62,5% mahasiswa memilih menggunakan ragam bahasa sosial sebagai topik pembicaraan mereka sehari-hari. Hal tersebut karena ragam bahasa sosial lebih mudah digunakan dan dipahami, terutama ketika bersosialisasi dengan teman sebaya. Selain itu, ragam bahasa sosial mencangkup topik yang lebih luas sehingga lebih mudah digunakan ketika berbicara dengan lawan bicara seperti teman dan keluarga. 68,8% mahasiswa memilih menggunakan ragam bahasa non-standar sebagai ragam bahasa sehari-hari. Hal tersebut karena mereka sudah terbiasa dan lebih banyak digunakan oleh lingkungan sekitar mereka. Selain itu, ragam bahasa
Non-standar juga digunakan dalam bahasa gaul yang sering digunakan oleh orang di zaman kini, terutama di lingkup kampus yang didominasi oleh mahasiswa. Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa mahasiswa sudah cukup memahami mengenai ragam bahasa. Kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya ragam bahasa, yaitu budaya, sejarah, faktor demografi, serta faktor perkembangan zaman. Selain itu, mahasiswa sering menggunakan kedua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Mereka juga senang menggunakan ragam bahasa non-standar dan ragam bahasa sosial sebagai topik pembicaraan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.